selamat siang pemirsa, senang berjumpa kembali bersama saya, Octavia Ramadan dalam Learning Journal minggu keempat. Sejumlah informasi tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi hari ini terkait praktek reportase kelompok 2 dan penyajian materi oleh kelompok 1. Pada praktek reportase kelompok 2, mereka menyajikan berita tentang seorang wanita yang dimutilasi oleh suaminya, di mana alasan suaminya membunuh wanita tersebut karena beliau merasa capek dengan si wanita yang tiap hari mengunci pintu pada saat ia pulang kerja, sehingga membuatnya tidur di luar. Selain itu, beliau juga kerap kesal dengan gaya hidup istrinya yang sangat tinggi. Kemudian, penyampaian materi oleh kelompok 1 tentang reportase dan profesionalisme reporter dalam dunia jurnalistik. Reportase merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan dengan meliput secara langsung peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Seorang wartawan atau jurnalis biasanya mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengumpulkan fakta dan data, baik mengenai peristiwa yang sudah berlangsung maupun yang masih terjadi. Dalam praktiknya, reporter tidak hanya menyajikan apa yang terlihat di lapangan, tetapi memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, seperti latar belakang, tujuan pelaksanaan, alasan penyelenggaraan, maupun keterkaitannya dengan peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Produk dari reportase umumnya berupa tulisan seperti artikel atau berita, serta berupa video. Proses reportase juga tidak lepas dari kegiatan wawancara yang berfungsi untuk menambahkan data sekaligus menghadirkan pandangan dari berbagai sudut. Dalam pengambilan video, dapat digunakan teknik fotografi dengan menentukan point of interest, yaitu objek atau momen tertentu yang menjadi pusat perhatian. Kemudian, berita terbagi menjadi dua jenis, yaitu hard news dan soft news. Lalu, reportase juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama, Kode Etik Jurnalistik atau Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI merupakan seperangkat aturan yang berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus standar profesionalis bagi jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya. Aturan ini mengarahkan wartawan untuk selalu menjaga objektivitas, kejujuran, dan akurasi dalam menyajikan informasi. Kedua, Fairness Doctrine atau doktrin kejujuran. Hal ini menegaskan bahwa keutamaan dalam dunia jurnalistik adalah menyampaikan informasi yang benar dan valid, bukan sekedar menjadi yang paling cepat menayangkan berita. Ketiga, Cover Both Sides atau News Balance. Prinsip ini menuntut wartawan untuk menyajikan pemberitaan secara seimbang dengan menghadirkan informasi dari semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Keempat, cek dan recheck. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap data atau informasi yang diperoleh oleh wartawan harus diteliti ulang sebelum dipublikasikan. Selanjutnya, reporter adalah sebutan profesi yang digunakan dalam bisnis media massa. Profesi reporter di Indonesia lebih dispesifikkan untuk radio dan televisi yang bertugas mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Tugas reporter adalah menulis informasi ke dalam format penulisan berita, kemudian disiarkan. Menurut berbagai literatur jurnalistik, reporter digambarkan sebagai mata dan telinga lembaga pers. Hal ini dikarenakan peran reporter sangat menentukan kualitas informasi yang diterbitkan. Reporter bukan hanya sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga menyeleksi informasi yang memiliki nilai berita, seperti unsur aktualitas, kedekatan konflik, dan dampak bagi publik. Dengan demikian, pengertian reporter tidak hanya terbatas pada sebutan profesi, melainkan mencakup fungsi pentingnya sebagai penghubung antara peristiwa dengan masyarakat luas. Dalam perkembangan media, tugas reporter semakin beragam. Pada media cetak, reporter menyiapkan naskah berita yang kemudian diedit oleh redaktur sebelum diterbitkan. Sedangkan pada media elektronik seperti radio dan televisi, reporter tidak hanya menulis tetapi juga melaporkan, baik secara lisan maupun siaran langsung atau live report. Di era media digital saat ini, reporter juga dituntut mampu menyajikan berita secara multimedia dengan teks, foto, video, bahkan siaran langsung melalui platform daring.
Hal ini menunjukkan bahwa pengertian reporter terus berkembang mengikuti dinamika teknologi komunikasi. Selanjutnya, reporter juga memiliki keterampilan. Yang pertama, menulis kreatif. Kedua, keingintahuan yang tinggi. Ketiga, komunikasi efektif. Keempat, riset mendalam. Kelima, kemampuan visualisasi. Dan keenam, etika profesional. Ketujuh, kemampuan mengelola waktu. Kedelapan, keterampilan teknologi. Kesembilan, kemampuan berbahasa asing. Dan kesepuluh, keterampilan komunikasi. Kesebelas, kemampuan adaptasi. Penyalahgunaan AI dapat membuat berita palsu dan deepfake sehingga menjadi ancaman serius yang dapat merusak reputasi media dan menyesatkan publik. Demikian laporan kami. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan menyajikannya untuk Anda.